Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Di hari Minggu yang cerah ini, kita ketemu lagi, guys. Gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Gua doain kalian semoga terus baik-baik aja ya, guys. Ya, jadi di hari Minggu ini, tepatnya sih ini gue juga sekarang tag-nya beneran literally di hari Minggunya, guys. Ini sekarang Minggu pagi jam 9 menuju jam 10-an gitu. Jadi masih fresh banget lah ini gue tag podcast di hari ini. Dan nanti siangnya nih kalian nonton ini, sorenya udah langsung gue upload gitu. Nah, jadi di episode hari ini pembahasannya akan jadi jauh lebih ringan dari pembahasan di episode sebelumnya di hari Sabtu kemarin. Karena gue ngerasa di episode Sabtu kemarin setelah gua tonton-tonton lagi, ternyata cukup memang dalam juga ya pembahasannya. Dan bener yang gue bilang di episode itu gitu. Jadi kayak pembahasannya sensitif dan pas gua ngedit juga gua lihat lagi, gua perhatiin lagi, gua simak lagi apa yang gua omongin gitu kayak, Aufa, terlalu dalam Anda ngomongnya itu di situ. Tapi gak apa-apa. Kali-kali lah kita ngobrol-ngobrol serius lagi nanti kayak gitu ya. Nanti kita cari waktunya lah. Nah, di episode ini pembahasannya akan sedikit jauh lebih ringan. Pembahasan ini sebenarnya munculnya ketika kemarin gua baru aja selesai nonton film, guys. Cuma di episode ini gua gak mau ngebahas tentang filmnya apa dan apa yang gue pelajari dari filmnya. Sebenarnya gua kemarin itu nonton film Fantastic Four First Steps, installment terbarunya MCU. Cuman yang mau gua bahas di sini adalah bukan soal filmnya gitu, karena eh satu sisi gue mau ngejaga brandingan ini podcast sebagai bukan dikenalnya sama orang itu podcast film karena setelah gue lihat-lihat lagi kayaknya gue udah terlalu sering bahas film di podcast ini gitu. Jadi gue masih tetap mau menjaga brandingannya si Satya Siniar ini bahwa ketika nanti orang tahu ini tuh podcast film atau bukan sih, bukan, guys. Jadi ini podcast yang general obrolannya. Mungkin emang banyak banget pembahasan tentang film karena emang gue suka film. Cuma balik lagi gue gak mau bikin brandingan si Satya Siniar ini jadi podcast yang ngebahas film gitu. Enggak kok, ini pembahasannya masih general, masih apapun itulah bisa dibahas di podcast ini, guys. Nah, apa yang mau gue bahas dari setelah kemarin gue nonton film Fantastic Four itu? Jadi, kemarin itu kan gue nonton film Fantastic Four First Steps itu di satu kawasan di mall di Kota Bogor lah ya. Dan gue saat itu kemarin nontonnya sendiri, guys. Emang gue biasa menyendiri sih kalau buat nonton film. Oh ya, ini buat konteks juga deh sekalian gue cerita karena nanti akan nyambung di pembahasannya. Gua tuh di episode yang soal inner child kan gue sempet bilang ya kalau gua nih ketika tumbuh remaja sekarang kayak gini kemana-mana tuh lebih seneng jalan sendiri gitu. Dan memang itu benar adanya gitu. Gua setiap kali pergi nonton film atau apapun itulah melakukan hal yang pengen lagi gua lakukan, ya gua jalannya kadang sendiri gitu. Entah itu pergi ke suatu tempat hanya untuk bengong atau untuk ngerjain tugas lah atau untuk kerja apa segala macem, termasuk salah satunya adalah nonton film. Nah, hal-hal itu tuh biasanya memang gue lakukan sendiri, guys. Bukan berarti gue tidak punya teman, gue masih punya kok teman-teman. Cuma kadang gue ngerasa kayak butuh waktu buat sendiri aja dulu gitu, karena gue emang pada dasarnya orangnya lebih seneng menyendiri gitu. Kalau baru diajak sama orang untuk jalan, baru ayo gas gitu. Tapi gue tuh secara core-nya sendiri, diri gue dalam diri gue tuh, gue lebih seneng apa-apa itu sendiri. Bukan berarti gue gak percayaan sama orang lain atau gimana ya. Cuma gue ngerasa kayak kalau sendiri tuh kita bebas mau ngapain aja gitu. Gak perlu mikirin kepentingan lain gitu. Eh, Ibaratnya kan kita kalau misal mau jalan sama orang lain aja kita harus mikirin kan. Misal nanti janjinya jam berapa, ketemunya di mana, nanti kita mau kemana aja. Kalau jalan sendiri kan itu hal-hal itu gak ada. Hal itu kan diputusinnya sama kita sendiri juga kan. Kayak gue mau jalan jam berapa bebas, mau pulang jam berapapun terserah gue, mau ngapain nanti di sana pun terserah gue, ya begitulah pokoknya. Eh apa Kenapa gue seneng jalan kemana-mana itu sendiri tuh begitu, guys. Nah, kemarin ketika gue nonton, gue itu gak nyadar pada awalnya ketika baru masuk studio bahwa ternyata di samping kanan posisi duduk gua
Gak literally samping kanan banget gitu ya, yang deket banget, tapi kayak beberapa kursi di sebelah kanan gua itu ternyata ada seorang bapak-bapak yang kalau gue perhatiin umurnya mungkin kayak 50-an 60-an something gitulah. Dan dia melakukan hal yang sama kayak gua gitu, nonton film sendiri. Soalnya pas gua perhatiin ketika lampu nyala nih, ketika film udah beres, gua lihat nih si bapak. Oke, ada bapak-bapak gitu. Gua kira kan di sampingnya ada anaknya kayak atau istrinya gitu. Pas gue perhatiin lagi, loh kok gak ada gitu. Ternyata beneran dia sendiri guys. Gue perhatiin kayak, oh si bapak ini nonton sendiri juga gitu kayak gua. Gue lihat-lihat lagi kan, oke, udah tuh gue perhatiin. Karena waktu itu posisinya lagi nunggu post credit scene guys, karena kan biasa lah ya film Marvel pasti ada post credit scene-nya. Nah pas lampu nyala tuh gue nyadar ada si bapak-bapak itu di sebelah kanan gue, beberapa kursi di sebelah kanan gue gitu. Dari situ tuh gue malah kepikiran sama diri gue sendiri gitu. Apa jadinya ya kalau masa tua gue kayak si bapak itu gitu. Kayak gue mikir gitu maksudnya. Walaupun umur gue sekarang masih muda banget ya, masih baru nginjek 17 tahun gitu. Masuk ke 20 pun belum, quarter life crisis pun belum gitu. Maksudnya masih banyak banget hal yang belum gue dapatkan dalam hidup gitu. Cuma pas gue lihat si bapak itu kayaknya di masa tua nanti kayaknya gue mau deh jadi bapak-bapak yang kayak gitu gitu. Maksudnya walaupun nanti misal gue udah berkeluarga, gue udah punya istri lah, gue udah punya anak lah, ada tanggungan-tanggungan yang perlu gue tanggung segala macemnya, intinya ya berkeluarga lah gitu. Cuma gue tetep pengen ada kalanya gue ngeluangin waktu buat diri gue sendiri aja gitu. Bukan berarti gue gak pengen quality time sama keluarga gue, cuma kadang kayaknya sih akan tetap butuh waktu buat sendiri ya buat gue gitu. Apalagi di usia-usia segitu kayaknya kalau apa-apa kita lakukan bersama keluarga, sebenarnya itu hal yang bagus, cuma pasti akan ada aja bosennya gak sih, maksudnya menurut gua gitu ya. Jadi makanya pas gua lihat si bapak itu, aduh gue pengen deh ya nanti masa tua gue kayak gitu gitu. Masih punya waktu buat ngeluangin buat diri gue sendiri, ngelakuin hal yang pengen gue lakuin. Tapi badannya masih fit gitu, masih seger untuk ngelakuin itu. Makanya gue pengen gitu kayaknya punya masa tua yang kayak gitu. Mungkin gue ngerasa itu adalah masa tua yang ideal bagi gue guys. Kayak nanti tuh eh ini mah ngayal aja ya. Kayak gue driving around gitu, nyetir kemana kayak gak tahu terserah gue. Cuma sendiri aja buat bengong, buat mikirin banyak hal gitu, buat kayak nonton film, salah satunya hal yang gue suka kan. Terus ya apapun itulah, ngopi kayak apa gimana, tapi sendiri aja gitu, sendiri. Walaupun udah tua tapi gue ngelakuinnya sendiri, walaupun gue udah berkeluarga gitu, tetap ngelakuinnya sendiri. Soalnya gue ngerasa ya, maksudnya di usia kalangan gue sekarang ini, di remaja-remaja kalangan gue ini, gue nggak tahu kenapa setiap kali ada orang yang kemana-mana sendiri itu, orang lain melihat itu tuh kayak sebuah kesalahan gitu. I mean kayak, lu kemarin abis dari mana? Abis dari sini bla bla bla. Sama siapa? Sendiri. Hah, sendiri? Maksudnya kayak anjir langsung dijudge begitu gitu maksud gua. Mungkin kalian di yang seumuran-umuran gua ada yang rasain juga kayak gitu ya, gua nggak tahu. Cuman pasti kayaknya adalah yang ngerasain kayak gitu. Soalnya gue sering banget gitu mendapati itu di kalangan teman-teman gue juga sendiri gitu. Maksudnya kayak mereka tuh sering mempertanyakan ke gua, kenapa kok lu seneng banget kayaknya jalan-jalan sendiri? Ya maksudnya kesenangan gue di situ gitu. Kenapa kayak lu harus sibuk banget ngurusin hal tersebut? Soalnya gue mikirnya, gue ngelihatnya kalau orang di masa tua yang udah lebih mature, yang udah lebih dewasa, ngelakuin hal tersebut itu tuh gak bakal dijudge sama orang lainnya. Kayak orang dewasa tuh akan fokus aja sama hidupnya masing-masing, gak akan ngejudge orang lain yang gimana-gimana. Sedangkan di orang-orang yang kalangan usianya masih remaja kayak gue ini, kayak mereka tuh terlalu sibuk gitu ngurusin hidup orang lain karena mereka itu ingin terlihat baik gitu di mata orang lainnya. Gue nggak tahu kenapa ya. Yang mereka kejar tuh apa gitu sebenarnya. Mungkin jelas untuk terlihat keren apa segala macam. Cuma kayak ngapain gitu masih di umur segini juga.
Kecuali lu udah punya semuanya, lu udah punya hidup yang lu mau, lu bebas deh mau lu pamerin apa gimana. Cuman kan kita sama-sama masih ngejar apa yang kita butuhin kan. Kenapa harus banget lu ribet ngurusin hidup orang gitu. Ini gue gak bermaksud menyinggung siapa-siapa ya, gak bermaksud. Gue cuma ngerasa begitu aja, ada sentimen begitu aja. Makanya balik lagi ke yang tadi gue bilang gitu, kayaknya akan ideal masa tua gue kalau seperti itu gitu. Kemana-mana sendiri tanpa dihakimi orang lain bahwa perlakuan tersebut itu adalah sesuatu yang salah gitu. Bukan berarti gue ngejudge ya, balik lagi. Bukan berarti gue merendahkan atau menyinggung pihak manapun ya terkait ini. Itu mah bebas, kalian mau ngurusin hidup orang lain kayak mau gak dengerin apa kata orang kayak, itu mah terserah kalian ya, bebas. Ini cuma gue ngungkapin apa yang gue rasain aja. Kadang masih ada aja sentimen-sentimen kayak gitu di kalangan bocah-bocah remaja kayak gue ini gitu. Ya gitu sih guys. Ya agak lebih ringan kan pembahasannya. Gue aja berasa barusan ngomongnya kayak bertele-tele, cuma semoga kalian paham lah ya apa yang gue omongin. Soalnya kemarin kalau yang episode kemarin tuh gue bener-bener serius banget gitu guys kayaknya ngomongnya ya. Pas gue ngedit tuh kemarin gue ngerasa banget gitu tau, kayak anjir Alfa lu serius banget ini ngomong gitu. Sampai kata perkatanya lu pikirin dan itu menjadi sebuah rangkaian episode yang sebenarnya enak untuk disimak. Sedangkan ini aja sekarang gue belum ngedit belum apa udah ngerasa ini bertele-tele gitu. Soalnya memang pembahasannya jauh lebih ringan. Ya mungkin itu aja sih yang mau gue bahas sebenarnya. Gue cuma pengen ngungkapin apa yang gue alami kemarin gitu, dan dari situ gue berpikir tentang apa. Ya soal itu intinya, kayak gue ngeliat si bapak-bapak itu dan kayaknya akan menyenangkan kalau gue juga punya masa tua yang seperti itu gitu. Masih bisa ngeluangin waktu gue untuk sendirian, masih bisa ngeluangin waktu untuk memikirkan banyak hal tanpa harus eh, berada di lingkungan yang banyak orang gitu. Kayak gue nyari lingkungan yang sepi aja deh, yang literally cuman gue dan pikiran gue aja gitu. Di masa tua kayaknya itu yang bakal gue butuhin banget nanti kayaknya. Mungkin kalian ada punya masa tua harapan kalian yang ideal juga, kalian bisa komen di bawah guys, kita sambil sharing aja. Gue ngingetin lagi ke kalian, kalau kalian pengen dengerin Satya Siniar versi audionya aja, kalian bisa langsung dengerin di Spotify. Kalian bisa cari nanti Satya Siniar langsung muncul, atau kalau kalian gak mau ribet langsung klik link di deskripsi aja yang ada di bawah yang udah gue cantumin di situ. Tapi kalau kalian lebih suka dengan bentukan format video kayak gini, kalian bisa subscribe channel gue, nyalain notifikasi loncengnya karena setiap 1 minggu gue bakal upload terus episode baru Satya Siniar. Oke? Sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Kita ketemu lagi minggu depan guys. Bye bye.